jantannya si betinanya juga, wih, wah, langsung respon yang baik. Nongol, bawa apaan itu? Bawa ular. Bawa apaan tuh bang? Tikus. Ular. Tuh kan. Wah, akhirnya si putihku kawin. Kita lagi mau besanan. Jadi Bang Jakub itu kan punya red snake. Iya. Leucistic. Nah, ini nggak berbisa Pak Ewing. Tenang aja, ini ular yang tidak berbisa dan aman untuk dijadikan peliharaan karena dia sifatnya pet animal. Nah, sekarang kita nge-review ini dulu nih. Ini ngomong-ngomong kita ada ular jenis Pet snake. Texas Red Snake. Ini ular yang berasal dari luar ya, Bang? Iya. Dari Texas. Dari Texas. Dan ini pet animal, teman-teman. Jadi dia impor dan dia bukan berasal dari Indonesia. Jadi kalau kalian anggap ini harus hidup di hutan atau di alam Indonesia, kalian salah. Kenapa? Karena kalau kalian lepas ini di hutan Indonesia, jadinya invasi spesies dan nantinya kalau kawin sama ular di kita, itu bakal ngerusak genetik asli ular kita dan itu nggak boleh. Makanya kalau terlalu banyak populasinya ya mendingan dibunuh daripada bakal ngerusak populasi ular alam yang ada ya Bang ya. Iya benar. Karena siklusnya udah seperti itu, nggak boleh dirubah teman-teman. Cuma ini ya diternak untuk apa? Untuk kebutuhan hobis. Karena sekarang tuh orang yang suka miara ular bukan cuma Panji, banyak banget. Nah makanya Pak saranin juga buat kalian yang emang pengen piara hewan, terutama ular, pertama harus belajar dulu gimana cara rawatnya, care seatnya gimana, makannya apa, jenis ular apa yang bagus buat dipiara, dan jangan lupa kalian ambil dari hasil penangkaran, jangan dari alam, biar nggak ngerusak. Bener nggak Bang? Betul. Jadi ini teh kita mau ngasih makan king cobra king cobra merah dulu atau mau kita jodohin ini dulu? Wah. Kita jodohin ini dulu dong. Jodoh Pak. Biar penasaran ya. Iya. Kalian belum pernah lihat kan king cobra merah kalau makan gimana? Tapi sebelumnya kita jodohin dulu ular ini. Kita lihat mau langsung nggak Bang? Kira-kira kita cobain, sekadangin dulu ya. Kita coba dulu. Yuk, skuy. Kita langsung ke Galeri Reptil Panji Petualang. Yuk, kita ke Galeri Reptil. Oke. Nah, welcome Pak Ewing. Tah, ini galeri reptil kita Pak Ewing. Tuh, ini ada beberapa ular-ular yang hasil ternakan kita juga nih. Bang Jakob, aku tuh kemarin kolaborasi breeding juga bareng sama Budi Setiawan. Budi itu kan punya pied jantan, aku punya betina Motley betina tapi super dwarf. Nah, yang dari Karompa itu kan. Nah, ini posisi anakannya teh. Jadi anakannya teh Tiger Motley Het albino pied. Wah, berarti banyak gen gitu dia masuknya. Jadi nanti kalau misalkan posisinya aku kawinin, ini bisa jadi ramuan buat ngeracik panda pied. Tapi yang super dwarf. Yang super dwarfnya, karena dia kan dari super dwarf. Yongs dan di Indonesia baru kita first yang bikin. Walaupun masih di Tiger Motley pied, Het pied. Jadi Timot Het pied. Dan ini pair yang di si Budi juga pair dan kita tidak jual. Jadi rumusnya ada di kita dan kita yang harus bikin pertama kali di Indonesia nanti. Mantap. Berarti kita tinggal tunggu 3 atau 4 tahun lagi. Yes. Nah, dan ini tuh punya jodoh. Jodohnya teh. Ini dia si Pinky. Pinky ini tuh jenis apa namanya sama dengan itu Texas Red Snake, tapi dia teh Blizzard. Blizzardnya ya dia kastanya nggak lebih tinggi dari ini satu kasta lah. Kenapa disebut Blizzard? Karena dia albino leukisme. Jadi dia udah leukisme ditambah ada kelainan genetik albino, brother. Jadi matanya pink. Ruby. Pink ya. Tuh. Kalau ini kan hitam. Ini kan hitam. Dia leukisme. Gua nggak tahu nih dia het albino nggak. Kalau dia het albino jadi Blizzard anaknya nanti. Gitu. Mudah-mudahan lah. Lu tahu nggak kecilnya ini, weh. Capek aja apa? kecilnya pertama kalinya bayar terapi lah. Kecilnya tuh nggak lebih gede dari ini loh Pak. Udah kasep gitu ya kalau misalkan posisinya kegeliat karena ini jadi tuh nggak basah. Cuma karena dia tadi berendam akhirnya ya kayak basah. Sebenarnya ular mah nggak berbau Pak. Kenapa? Karena dia nggak punya pori-pori. Jadi dia nggak akan ngeluarin bau dari badannya.
kecuali dari anusnya sini. Sudah Dan mana? anusnya dengan satu nih, satu lubang. Jadi beda sama kita kan ada 2 lubang untuk keluar masuk nih. Nah, dia mah kloaka istilahnya tuh, jadi cuma satu lubang untuk pipis sama pup atau untuk kawin juga. Nah, bagaimana cara lihat betina jantannya? Yaitu kita tekan bagian sini dan kita puping di sini dipencet. Kalau keluar merah itu jantan. Ya panjang. Kalau ini kan nggak keluar, tuh malah keluar kayak embrio gini nih. Nah, ini betina. Nah, karena dia udah keluar gini, ini bisa dipastikan dia birahi atau sudah bisa kawin. Udah bisa kawin. Nah, berarti sisanya mah ya alam. Kita masukin dulu ini, masukin lagi si cabulnya. Biasanya kalau jenis red snake itu nggak malu-malu kalau kawin ya bang, Iya. hitungannya. Nah, Kalau tuh, udah cocok udah si jantannya, si betinanya juga, wih, wah, langsung. respon yang baik. Dan dua-duanya, badannya profesional ya bang ya. Nampak dari lidahnya, nampaknya responnya bagus ya. Responnya bagus, dan kita lihat si cowok, si jantan, dia nyari air. Dan ini pasti alami. Kenapa? Karena jenis ular red snake itu kalau kawin tuh kebanyakan di air. Oh. Iya, serius. Langsung ngeraba biasanya sih, ngerayu, muter-muterin si betina. Nah, ya gimana lah layaknya. Betinanya udah betinanya kenapa itu teman-teman lihat? Betinanya birahi ternyata. Wah, ini proses film-film yang tidak boleh ditonton anak-anak di bawah umur ya. Nah, kayak gini teman-teman. Jadi proses perkawinan ular itu, betinanya itu biasanya akan merespon jantan ketika memang posisinya, iya mah bener, si betina, nah bang kurang ajar bang, betinanya ini mah langsung bang tuh bang, tuh. Dan ini nggak berantem ya. Jadi berantemnya ular itu tidak saling gigit teman-teman, tapi saling sikut. Walaupun dia tidak punya tangan, nanti si badannya yang pasti sikut teh. Betina ya. Betinanya ngangkat-ngangkat itu. Angkat ekor dah. Angkat ekor udah. Jadi ngasih kode buat gua nih udah siap kawin, katanya si jantan. Jantannya udah mulai panik nih. Karena si feromon betinanya mulai dipeper-peperin tuh orang. Tuh. Jadi si feromon putih itu teh Wing, fungsinya teh buat supaya si jantan teh makin birahi. Kenapa? Karena ketika si feromonnya keluar, Jacobsonnya dia, bukan Jacob ini ya. Nih, dia teh kan bergerak dan menganalisa banyak hal dengan Jacobson, dengan lidah. Jadi dia akan si laki akan birahi walaupun sebelumnya dia belum birahi, tapi akan birahi gara-gara kecium Jacob feromonnya kemana-mana. Ya, enggak? Memang udah mau kali nih ya. Hah? Memang udah mau kali apanya. Bang Jacob ini gimana? Waduh, langsung ngejodoh gini Bang Jacob. Panen kayaknya kita nih habis ini mah, Widih, ini mah kawin ya, Bang Jacob ya? Pasti kawin ngeliat kayak gini mah ya. Enaknya red snake, dia ini Pak tidak besar kayak piton. Kalau piton kan BT-nya harus punya space banyak nih kayak punya saya. Kalau ini mah udah paling gede segini, udah gitu. Si jantan masih linglung, masih bingung karena dua-duanya ini belum proven, belum pernah kawin sebelumnya teman-teman. Iya. Jadi baik punya Bang Jacob atau punya Panji sama ya punya ya, belum pernah kawin. Makanya ini first mereka ketemu satu sama lain, satu spesies, dan mereka nih dua-duanya sama red snake yang dari Texas. Jadi saya nggak hybrid. Nah sekarang mah jantannya udah mulai nih kayaknya bang, udah mulai bahwa ini tuh betina gua nih katanya gitu. Sok atuh Mereka mangga. menggesek-gesekan badan mereka sih. Iya. Saya teh satu pertanyaan. Ya. Ini teh ular Bang Jakub sering breeding, tapi dia sendiri kapan breedingnya? Iya. Jadi antara kita nih yang emang single masih ya, itu kayaknya Bang Jakub doang. Dia tuh nggak tahu pilih-pilih, nggak tahu jodohnya, masih diumpetin Allah gitu. Saya bingung gitu teman-teman. Mudah-mudahan lu jadi channel gue dapet jodoh bang. Gitu ya. Ganteng iya. Gak laku. Ganteng iya, badan bagus. Homo kagak. Iya. Tapi gak laku. Jodohnya susah. Nah kayak gini teman-teman, nanti kita prosesnya kita update lagi, kita lihat lagi. Nah next video Panji pengen ngeliatin ke kalian metode ngasih makan red king cobra yang dari Bang Iir. Di tempo hari itu Bang Iir ngirimin aku red king cobra yang memang posisinya itu mungkin dari sekian banyak kaktif breedingannya dia itu teh CH ya bang. Iya CH. Ya ini dapat dari alam, tapi yang merah ini kan posisinya merah banget nih. Iya. Kayak kelainan genetik. Akhirnya dititip di sini sama Bang Iir karena kita penasaran gedenya kayak gimana ya bang ya. Gedenya akan merah gitu nggak bang? Iya, nggak bakal berubah lagi itu.
Jadi makanannya itu sebenarnya cicak bukan bang kalau di alam? Nah, itu kan dari kecil, dari telur. Nah, kalau kita cari ular kan agak sulit. Jadi cicak itu ideal ya kalau untuk yang kecil itu kita kasih cicak. Tuh, seperti ini. Ini cicak sebanyak ini berapa sekali makan apa berapa kali? Bang? Sekali makan ya. Nah, sekali makan. Harusnya kan nggak tahu sih gue, pokoknya semenjak bang Iir datang gue udah bilang bang itu ular belum pernah kita coba kasih makan karena gue nggak tahu makanannya apa, dikasih ular nggak pernah mau ya Rin. Makanya yang cobain kata bang Iir coba kasih cicak. Oke, kita cobain tapi di next konten. Oke deh buat teman-teman, makasih untuk kalian yang udah nonton konten hari ini. Next konten kita bakal coba kasih makan Red King Cobra-nya. Oke, assalamualaikum, salam lestari, bye bye.